ya. Baik, bismillah. Kita akan belajar Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada kenal ya dengan saya. Nama saya Reza Wibisono. Saat ini Allah amanahkan saya sebagai eh, founder, sebagai CEO dari Queen Najma Corporate. Queen Najma Corporate ini adalah sebuah perusahaan corporate. Alhamdulillah kami sudah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan rezekinya atas izin Allah semuanya. Kita bergerak di bidang satu edukasi, distribusi beberapa buku-buku Muslim. Yang kedua kita juga mengelola mitra-mitra ya dari berbagai produk. Lalu kita bina juga, termasuk yang Bapak Ibu sedang jalani ini adalah bagian dari kurikulum dari Queen Najma. Yang ketiga, alhamdulillah kita juga masuk ke food and beverage ya, kepada segmen restoran. Nah, semoga Bapak Ibu juga mendapatkan kemuliaan ini, tapi bukan versi saya ya, tapi versinya ibu-ibu gitu ya. Karena jangan bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain, tentu berbeda Bapak Ibu. Jadi nantinya stres, depresi, frustasi, ya udah. Sukses menurut kita itu seperti apa? Ya. Bapak Ibu baik, siap belajar Bapak Ibu? Coba jawab dulu siap gitu. Biar semangat lah. Saya ini dulu. Siap ya. Siap. Ya, baik. Harus semangat ya. Orang lain malam minggu sambil santai-santai, baik. Mas Windy bisa bikin teh, kopi ya. Ibu Siva Lulu Kamila bisa bikin teh sambil dengerin saya, sambil bisa relax, chill time gitu ya. Sambil santuy-santuy ya. Udah kebanyakan nonton YouTube kan kita. Nah, sekarang kita belajar memaksakan diri untuk belajar. Ini saya sering ulang-ulang ya. Saya dulunya adalah sebelum jadi guru, saya menjadi seorang ya karyawan biasa gitu ya. Terus saya mengajar karena faktor kesehatan, waktu itu saya mengajar, dan setelah mengajar Allah berikan beberapa, saya dipertemukan dengan Ustaz Nasrullah. Di sana saya belajar mindsetnya, saya belajar ilmunya sesuai dari kurikulum beliau, dan saya juga belajar dari bisnisnya juga ya. Nanti jadi kita harus paket lengkap gitu ya. Paket lengkap itu artinya vertikalnya kita kencang, horizontalnya juga baik ya. Jadi kita harus ke langit tapi juga harus membumi. Maksudnya ke langit spiritualnya baik, doanya kencang, amal-amalannya memang harus diperbaiki, kita juga baik. Tapi juga membumi itu ya, kalau mau jadi pembisnis ya kita harus belajar. Kita harus memulai gitu ya, memulai. Bapak Ibu yang jadi mitra tuh ya memulai Bapak Ibu ya, apapun yang ada di depan kita atau memang yang sudah disediakan dari produk-produk dari kami gitu ya. Nah, tinggal jalani aja. Baik. Bab yang pertama itu dalam buku kajian magnet rezeki, ataupun nanti kalau teman-teman ikut, Bapak Ibu ikut materinya Ustaz Nasrullah, tentu itu tentang jurus-jurus yang tadi kemarin sudah ada ya. Kemarin tuh mindsetnya, satu, positive thinking, positive feeling, positive motivation, pola pikir yang positif, perasaan yang baik, motivasi yang benar gitu ya. Nah, nanti ada subbabnya. Subbab itu bab-bab setelah tadi kompetensi inti, kalau dulu seorang guru ya. Seorang guru jadi tahu dulu kan ya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu ada penjelasannya. Nah, ini penjelasannya per babnya. Apa yang dimaksud dengan perisai rezeki? Nah, sebelum saya ke sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengawang-awang dulu pikirannya. Jangan dulu ke sana. Materinya awal ya. Bapak Ibu coba matanya dipejamkan dulu. Matanya dipejamkan Bapak Ibu. Yang nggak dipejamkan ya nggak apa-apa. Tapi dipejamkan matanya. Coba kita bayangkan kita berada di sebuah lahan hijau, banyak rumput yang indah gitu ya. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Sudah dibayangkan ya. Tiba-tiba ada hujan. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Badan kita kehujanan Bapak Ibu ya. Nah, itulah adalah rezeki Bapak Ibu. Jadi sebetulnya rezeki itu datang, Allah itu kan ghaniyun wal mughni. Allah itu kan maha kaya. Al-ghani itu menggunakan kalimat sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah itu yang paling
saya beri gambaran seperti ini. Ada rozak, Allah bersifat rozak, tapi ada rizik. Ya. Kalau rozak itu asmaul husna diambil dari sighatul mubalaghah. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, sighatul mubalaghah itu untuk menjelaskan sesuatu yang maha dahsyat. Kalau ar-razak, arti asal kata dari kata rozak yarzuqu, artinya yang memberikan rezeki, maka ar-razak adalah zat yang maha mampu memberikan rezeki kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan sebesar apapun. Jadi jangan anggap kita yang besar ini itu dapat rezeki. Semut, bakteri itu semua mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi kalau rizik, maka Allah punya sifat yang artinya mustahil bisa memberikan rezeki kepada sebagian kelompok, tapi tidak bisa memberikan rezeki kepada sebagian kelompok. Nah, itu kan kita ya. Sekaya-kayanya Nabi Sulaiman, dia hanya ketika dia dalam sebuah hikayat, ketika dia ingin memberikan makan semua yang ada di lautan, tapi ternyata hanya bisa mampu memberi makan satu ekor ikan yang sangat besar waktu itu dalam satu lahapan saja. Nah, itulah manusia, hamba-Nya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menemukan keberlimpahan rezeki, limitless, ya, tanpa ada batasan, maka harapan Bapak Ibu itu bukan lagi kepada manusia. Karena manusia kan sedikit, terbatas. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan rezeki yang tadi dikategorikan dalam surat At-Talaq, wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka itu begini Bapak Ibu. Kalau biasa Bapak Ibu dapat uang 10 juta, tiba-tiba dapat 10 miliar itu biasa. Tapi misalkan dapat 500 miliar itu luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu ya saya mau ngasih tahu tentang salary gaji seorang guru, Bapak Ibu tahu gitu ya. Ini supaya hanya ingin Bapak Ibu dapat efeknya aja, efek semangatnya aja gitu ya. Artinya. Nah tadi, jadi berhenti berharap dulu kepada yang bukan selain Allah gitu. Jadi keberlimpahan rezeki hanya bisa kita dapatkan dari siapa ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang mindsetnya dirubah dulu, yang tadinya kita mungkin mengharap kepada orang lain gitu ya. Ya udah kita stop. Nah, maka orang yang tidak berharap rezeki dari orang lain, dia pasti leader, Bapak Ibu. Pengusaha itu tuh bukan title job, bukan sebuah pekerjaan. Pengusaha itu adalah mindset, Bapak Ibu. Ya, ternyata kita baru tahu bahwa ternyata pengusaha itu adalah seorang mindset. Mindsetnya pengusaha, dia harus jadi leadership. Dia harus punya manfaat banyak bagi orangnya, punya tanggung jawab lebih besar karena punya banyak timnya yang harus Bang, dia, gitu ya. mungkin tadi tidak anu Ki, tidak Baik ya. Nah ini tadi ketika kita hujan, saya kembali lagi pada tadi, hujan itu datang kayak, jadi hujan itu datang besar Bapak Ibu. Semua badan kita tuh pasti kena hujan. Kecuali yang mereka nggak kena hujan adalah bagi mereka yang menutup dirinya. Dari apa? Dari hujan. Nah ini disebutkan perisai rezeki. Jadi rezeki itu harusnya datang sama kita, tetapi ditutup sama kita. Kalau hujan harusnya basah membasahi tubuh kita, kita tutup dengan payung gitu ya. Walaupun ada filosofi payung juga tuh, ya. Ada filosofi ini dalam arti yang berbeda. Kita kan tidak pernah bisa menghentikan hujan, Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa menghentikan hujan. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa berjalan di dalam kondisi hujan yang lebat? Ya gunakan payung, Bapak Ibu. Ini bagi mereka yang mau berikhtiar dan berpikir gitu. Artinya apa? Kita nggak bisa ya memaksakan orang lain berbuat baik sama kita. Kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa sakit gitu ya. Tetapi ketika itu datang, kita harus punya persiapan yang baik, gitu ya. Nah ini disebutkan perisai rezeki adalah rezeki itu datang bagaikan air bah. Dan kalau air bah datang kan semua yang di bawah tuh kena semuanya. Cuma mereka yang menutup dirinya, hanya mereka yang tidak mendapatkan rezeki ini. Nah apa itu perisai rezeki? Perisai itu nanti kita bahas. Ya. Jadi pahami dulu aja bahwa ada loh penutup dari rezeki, atau dalam bahasa istilah Islamnya adalah hijabun, pembatas kita dari rezeki itu. Makanya ada konsep sholat duha tuh. Sholat duha sering kita kaitkan dengan apa? Dengan rezeki. Ya nggak apa-apa.
Kita sholat duha untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Itu ikhlas ya ikhlas, tapi ikhlasnya level SD ya, tapi nggak apa-apa gitu loh. Selama kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan rezeki, ya nggak apa-apa, baik gitu. Dan itu masih benar karena kita meminta kepada Allah. Tidak main slot, tidak main judi, itu udah benar Bapak Ibu. Berharapnya kepada Allah. Kuncinya kan hanya sabar. Maka sholat duha, kenapa itu kita harus lakukan? Dan kenapa sholat duha dianggap sholat pembuka rezeki? Jadi begini Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah, setiap manusia, setiap manusia ketika dia bangun dari tidurnya, maka ada 360 persendian yang harus dia bayar zakatnya. Ya, ada 360 persendian dalam tubuh kita ini. Dan itu harus dibayar Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena Allah menghidupkan kita kembali. Nah, cukup dengan sholat 2 rakaat sholat duha, maka dia sudah membayar zakatnya. Kalau saya buka analogi gini, saya ngajak ibu berpikir. Kalau zakat tadi hutang, jadi setiap bangun bangun tidur ada 360 persen dalam tubuh kita yang harus kita bayar. Yang harus kita bayar ya Bapak Ibu ya. Harus kita bayar. Katakan itu hutang ya atau amanah dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau jadi gini, setiap kita bangun kita punya amanah sama Allah. Setiap kita bangun kita punya amanah sama Allah, hutang sama Allah. Makanya untuk melunasi hutangnya kita harus bayar apa? Harus apa? Harus bayar kan? Dengan apa? Dengan sholat duha. Nah, orang yang sholat duhanya sudah dilaksanakan 2 rakaat setiap harinya, maka hutangnya sudah terbayarkan. Allah tinggal nanti ngasih apanya? Bonusnya. Tapi karena Allah sayang sama kita, setiap hari kita punya hutang sama Allah, lalu kita nggak sholat duha, kan kita punya hutang sama Allah. Maka apa? Ya udah, karena Allah baik, yang tadinya rezekinya harus datang ke kita, Allah bayar dulu buat hutangnya gitu. Dengan apa? Dengan ujian, ya dengan apa, dengan apa. Makanya Bapak Ibu mulai dari sekarang sholat duha istiqomah ya. 2 rakaat aja. Ada yang 4 boleh. Tapi kalau menurut saran saya mulai dari yang mudah dulu aja. 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ini prolognya dulu aja. Jadi tentang perisai rezeki. Baik, kita ke bawah. Teul, mangga dilanjut. Ya. Nah, ini pernahkah merasa hal ini terjadi pada hidup kita? Rezeki seret, amanat, amanah itu hutang ya. Cuman kita ganti agar bahasanya positif. Agar kenapa kita ganti yang tadi bahasanya negatif menjadi positif? Agar framing itu cara kita memaknai kejadian itu lebih baik gitu, lebih positif. Kalau hutang kan udah mumet kan nih, bahasanya karena bahasanya nggak enak gitu. Maka kita ganti bahasanya hutang itu dengan amanah. Amanah kan lebih positif gitu loh, Bu. Emang ngaruh gitu. Wis, perkataan itu nisbut doa. Perkataan itu bagian dari ucapan. Perkataan itu bagian dari doa. Nah, makanya yang negatif, ucapan yang negatif terhadap realitas, fakta yang terjadi, kita kurangi, ganti dengan hal yang lebih relevan kepada positifnya. Contoh, macet kita ganti dengan penuh. Di jalan macet, jangan pakai lagi macet. Karena macet nanti otak kita tuh ke framing lagi. Macet, urusan jadi macet. Nanti saya kredit macet, segala macam. Makanya kita bilang penuh. Penuh kan motor, mobil gitu banyak kan. Maka nanti penuh rezekinya. Agar otaknya menyerapnya hal yang positif. Kan tadi konsepnya. Vibrasi ada law of attraction ya Bapak Ibu. Law of vibration. Saya udah pernah bahas dulu. Law of attraction itu adalah hukum alam yang baik akan menarik yang baik, yang buruk akan menarik yang buruk. Kadang-kadang kan kita mikir buruk nih, tiba-tiba datang ada. Nah, kita jangan narik itu. Secara logika aja kan kemarin udah saya bahas. Kalau kita banyak memiara berantakan di rumahnya ya, sampah di mana-mana nggak dibuang, bau kondisinya kan kita tiba-tiba kita datang tikus, datang lalat, padahal kan kita nggak ngundang, betul nggak? Itu disebut dengan hukum law of attraction. Tapi kalau kita punya taman, di dalamnya ada bunga, bersih, wangi, yang datang kan kupu-kupu. Kita nggak pernah ngundang kupu-kupunya. Jadi nggak usah capek ngejar kupu-kupunya. Ya udah kita bikin taman, perbaiki gitu loh. Itu konsepnya. Ini konsepnya dulu ya. Nah ini sekarang lebih teknis tentang berusaha rezeki itu. Jadi piutang tidak juga dibayarkan, hidup tidak tenang, permasalahan lain yang rasanya juga tidak berujung. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya adalah ketenangan dan kebahagiaan ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau saya punya rumus sendiri, ya rumus sendiri ini Bapak Ibu. Satu,
Kalau Bapak Ibu telah berjuang, udah berikhtiar, berjuang, berikhtiar dengan ikhlas, maka akan ada rasa ikhlas, akan ada rasa syukur. Udah berjuang ya. Kalau Bapak Ibu nggak berjuang, Bapak Ibu belum tentu bisa bersyukur. Maka untuk bisa bersyukur, kita harus berikhtiar dulu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Kalau engkau bersyukur, Allah akan tambah rezekinya. Ini janji Allah. Kalau sama Pak Jokowi kita yakin dengan janjinya, kepada Allah kenapa kita nggak yakin? Kata Allah meyakinkan dan Allah memberikan janji bagi mereka yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya, maka Allah akan berikan tambahan lagi. Tapi kalau wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Tapi kalau kufur terhadap nikmatnya, ingatlah bahwa azab Allah amat pedih. Jadi konsepnya adalah ini saya punya 4 tadi. Kalau sudah berikhtiar, dia udah jualan, dia sudah mulai pelan-pelan melakukan hal yang baik, hal-hal yang kecil yang ada di depan dia yang mudah-mudah dia lakukan, misalkan dia akan ada rasa syukur. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu malas-malasan, nggak akan pernah bisa timbul rasa syukur Bapak Ibu. Nah, untuk bersyukur, Bapak Ibu harus berikhtiar. Ya, bahkan untuk bisa rasa syukur, kita harus belajar ilmunya. Apa syukur itu ya? Nanti setelah dia syukur, ya, akan ada rasa tenang Bapak Ibu. Jadi, tenang itu datang setelah syukur. Kan nggak mungkin ya, duh ini saya ini nagih orang kok nggak dapat lagi. Kan kita nggak tenang gitu ya. Ya, kitanya nggak tenang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tenang hidupnya, maka banyak bersyukur maksud saya. Ini ketenangan Bapak Ibu, nilai yang paling luar biasa. Banyak orang yang kena buat tidur aja harus minum obat tidur ya. Berarti dia nggak tenang. Maka untuk jadi pribadi yang tenang, yang tenang, maka Anda harus bersyukur. Ini levelingnya, ya, levelingnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tenang hidupnya, banyak bersyukur. Kalau ingin bisa bersyukur, banyak berikhtiar lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Berjualan harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau jualannya ikhlas, maka bukan lagi jualannya, caranya harus benar sesuai dengan ajaran Allah. Ya, tidak boleh zolim, tidak boleh bercurang. Karena apa ya? Karena kita ngerjain karena Allah Ta'ala. Nah, setelah tenang akan ada timbul apa rasa? Akan timbul rasa bahagia. Bahagia itu endorfinnya keluar. Pernah nggak Bapak Ibu suatu saat tiba-tiba kita bahagia banget? Perasaannya bahagianya tiba-tiba. Nah itu pada saat itu endorfinnya disemprotkan dari kepala kita ke dalam tubuh kita. Bus. Endorfin itu kayak narkoba Bapak Ibu. Narkoba alami yang ada dalam tubuh kita. Jadi ya, jauh udah haram pakai narkoba, dalam tubuh kita tuh ada namanya. Namanya hormonnya adalah endorfin. Ketika endorfinnya banyak, pas, perasaannya bahagia, semangatnya tinggi. Nah, ini ya, stresnya hilang, frustasinya hilang. Beda balikannya, kalau tidak banyak syukur, yang disemprotkan oleh kepalanya adalah kortisol. Hormon kortisol, Bapak Ibu boleh searching, hormon kortisol adalah hormon stres, takut, cemas, gelisah. Ya, nah, kita nggak mau ini kebanyakan nih, walaupun ada manfaatnya kan ya. Takut itu ada manfaatnya. Kalau kita lihat ular nggak takut kan kita mati gitu. Kalau lihat singa nggak takut kita mati gitu. Maka ada manfaatnya, tapi jangan banyak-banyak keluarnya. Kita kan pengennya endorfin yang keluar, perasaan bahagia itu. Nah tadi untuk bisa bahagia, ayo dong yang bahagia. Nah bahagia itu Bapak Ibu ada levelnya, cara-caranya. Oh berarti untuk saya bisa bahagia, saya harus berikhtiar. Apapun yang bisa saya lakukan, nanti akan timbul rasa syukur. Oh ya Allah, alhamdulillah hari ini terjual 1 pieces. Oh alhamdulillah hari ini terjual 2 pieces. Nah itu, alhamdulillah tidak terjual tapi saya sehat. Alhamdulillah tidak bisa barang tidak terjual pada hari ini, anak si saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Nah, setelah syukur timbul tenang. Waduh, tenang ini Bapak Ibu. Ini saya mau bahas tenang sedikit ya. Ini jadi kemana-mana nih, nggak apa-apa ya malam mingguan. Ada kalimat dalam Al-Quran hanya diucapkan 1 kali. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kan banyak ya. Ya ayyuhalladzina kafaru ada. Ya ayyuhan nasu itu banyak juga. Tapi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah. Jadi untuk masuk surganya Allah itu harus tenang di dunia. Makanya Bapak Ibu sudah tenang belum? Sudah berdamai belum? Sudah berdamai nggak dengan dirinya sendiri? Sudah berdamai belum dengan ketetapan-ketetapan Allah? Ya, ya gitu ya. Ini saya
bukan menceramahi, tapi saya saling mengingatkan gitu ya. Karena nanti saya harap Bapak Ibu bisa menyampaikan juga kalau memang ini ada manfaatnya kepada teman-teman, pada rekannya, pada keluarganya gitu ya. Lanjut ya. Ya pernah lah ya kita rezeki surat pernah gitu ya. Nah, ini ada surat Nuh. Kalau Bapak Ibu nanti surat Nuh itu ya ada di ayat ke-10. Nanti dibaca faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Yunus ini baru sepotong ya, saya lanjutin. Alhamdulillah saya hafal suratnya, ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi begini, ceritanya begini. Jadi ilmu ini diambil, ini berasal dari seorang tabi'in. Siapa tabi'innya? Dan tabi'innya adalah seorang waliullah. Siapa dia? Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu tahu ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau tabi'in dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi beliau bertemu dengan sahabatnya Nabi. Ya. Kalau sahabat adalah orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah dan hidup pada zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Ya, kalau tabi'in berarti dia tidak hidup di zaman Rasulullah. Nah, ini salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri, ya. Beliau adalah waliullah. Jadi, beliau menjadi tempat di mana banyak beberapa orang ya menjadi referensi bertanya gitu ya. Jadi ketika itu waktu itu Imam Hasan Al-Basri itu ditemui oleh 3 orang. Nah, 3 orang ini tuh memiliki masalah yang berbeda-beda. Satu rezekinya seret. Yang kedua nggak punya anak terus. Sudah nikah lama belum punya anak. Dan yang ketiga sakit-sakitan terus gitu loh. Jadi 3 orang ini hadir kepada Imam Hasan Al-Basri dengan 3 masalah yang berbeda-beda, tapi Imam Hasan Al-Basri hanya memberikan satu solusi yang sama bagi 3 masalah yang berbeda ini. Apa itu? Beristighfar. Kenapa Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, kenapa engkau ada 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi kok solusinya sama satu aja? Maka beliau mengutip surat Nuh ayat 10 ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ghaffar, Maha Pengampun. Kita nih Bapak Ibu, kita nih nggak maksum. Saya berjibun dosanya. Bapak Ibu juga mungkin. Dan Bapak Ibu hati-hati dengan godaan setan. Ketika kita sudah melakukan dosa, seakan-akan Allah tuh marah sama kita. Pada saat itu mungkin marah, sehingga kita tidak mau lagi beristighfar kepada Allah, tidak mau lagi bertobat kepada Allah. Itu adalah gangguan setan, itu adalah godaan setan. Dia memutuskan harapan. Kata Allah, wala tayasu min rahmatillah, kata Allah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita digentayangi oleh pikiran-pikiran negatif dari setan. Udahlah, kamu kan sudah banyak dosanya, Allah nggak pernah mungkin ampuni engkau. Allah sudah marah sama engkau. Nah, ini salah. Engkau buat dosa, bertobat. Berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Berbuat dosa lagi, bertobat lagi pada Allah. Karena apa ya? Kita adalah manusia yang memiliki kecenderungan berbuat dosa. Tapi Bapak Ibu harus bisa memiliki keyakinan di dalam dirinya untuk bisa meninggalkan dosa. Siap Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu begini deh. Ada 10 dosa besar. Ini ada PR nih Bapak Ibu ya. Ada 10 dosa besar. Saya nggak ucapin semuanya deh. Nanti Bapak Ibu checklist mana yang udah Bapak Ibu lakukan. Kalau sudah ada yang di checklist dari 10 dosa besar ini, Ibu checklist, nanti ada PR yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan dulu ya. Ingat ini. 1, berzina. Ini berzinanya berarti berhubungan badan ya maksudnya ya. Dengan orang yang bukan muhrim kita. Kalau dulu udah pernah melakukan, nah nanti saya sampaikan. Yang kedua, durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, minum khamar. Ya, sampai sini dulu ya. Karena ini dosa-dosa ada 10, cuman saya nggak perlu sampaikan semuanya karena terbatas waktu. Kalau Bapak Ibu, saya nggak minta Bapak Ibu untuk mengaku, ya nggak boleh mengaku di depan karena Allah sudah menutupi aib kita.
maka tugas kita untuk menutupi aib kita. Jadi kalau sudah punya dosa besar, tidak perlu kita curhat kepada ustadznya, tidak perlu lagi kita juga curhat kepada kiai ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama Bapak Ibu, sholat taubat. Sholat taubat. Ya, saya sebutin deh satu-satu ya. Kikir pelit termasuk ke dalam dosa besar. Yang kedua, selanjutnya berbuat kebohongan. Memutus tali silaturahmi. Awas. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang memotong tali silaturahmi. Tapi maksudnya, ini bukan berarti dia setelah itu dia nggak masuk surga. Artinya, dosanya besar gitu loh maksudnya. Jadi jangan memotong silaturahmi. Kalau ada yang sudah terputus silaturahminya, disambungkan lagi Bapak Ibu ya. Zina, ini ya, durhaka terhadap orang tuanya lalu meninggalkan sholat. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pernah melakukan hal itu, tugas kita adalah perbanyak istighfar. Ingat aja zaman dulu. Bisa jadi ini dosa-dosa kita yang dulu belum kita tobati. Yang pertama kita lakukan tobat dulu. Salat tobat nasuha ya, 2 rakaat ya. Cukup 2 rakaat lalu kita beristighfar kepada Allah, dan tobat nasuha itu adalah kita menangis. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Susah nih nangis, ya Allah, susah ya Allah, pura-pura nangis, ya Allah, dosa saya ya Allah. Lalu baik istighfar kepada ya Allah. Saya ya Allah tidak akan mengulangnya kembali ya Allah. Lalu berdoa kepada ya Allah, berikan kekuatan saya untuk meninggali dosa-dosa yang tersebut gitu. Kalau ada 10 dosa besar ini, kita tobati dulu ya Bapak Ibu. Karena akan agak susah ke tempat yang lain. Saya bukan sok suci, saya juga penuh dengan dosa-dosa ini. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwabin. Allah itu Maha menerima tobat atas dosa-dosa apapun. Ada kalimatnya, qul ya ibadilladzina asrafu min rahmatillah. Ya. Ya ibadilladzina asrafu ala, hai orang-orang yang telah melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jadi jangan engkau, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu Maha mengampuni dosa semuanya. Jadi sekarang kita punya PR, kalau masih punya dosa besar ini, satu, sholat tobat. Yang kedua, istighfar, subuh 100, ya, subuh 100, sore atau maghrib 100 kali. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa beristighfar selama 40 hari. Itu Masya Allah lebih dahsyat lagi tuh. Dosa apa kita checklist aja, checklist. Dulu waktu SMA kita pernah berzina, atau dulu pernah berbohong, dulu waktu kita pernah meninggalkan salat, di checklist aja Bapak Ibu. Saya bertobat. Sebutkan dosanya. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa ini, ya Allah. Sebutkan dosanya ya, sebutkan dosanya. Saya mengakui, ya Allah, atas kelemahan hamba-Mu, ya Allah. Tapi ampunan-Mu maha luas, ya Allah. Minta sama Allah dengan tangan di atas. Ya, ya Allah, saya bertobat, ya Allah, ampuni, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengampuni. Gitu. Kalau ingin mendapatkan istighfarnya, saya punya astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Saya ulangi, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu dibaca 100 kali. Setelah salat subuh ya, sebelum maghrib itu dibaca. Atau sesudah maghrib. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Nanti boleh di-sharing ya. Itu dibaca tuh. Baik ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Tadi ya PR-nya, kalau yang sudah melakukan 10 dosa besar ini, kita taubati dulu, kita mohon ampunannya. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Lanjut lagi, ini surat Ibrahim. Ya, padahal konsep rezeki dalam Islam adalah kita semua mendapatkan rezeki, lalu kenapa terasa ada yang menghalangi rezeki kita? Lanjut. Jadi, apakah bentuk dari perisai rezeki kita, ya? Anda sekarang sedang mendapatkan rezeki dari Allah yang kalau Anda tolak nggak akan sanggup. Sesungguhnya Allah bernafas, nafas adalah rezeki saya. Jadi, jika diibaratkan rezeki datang seperti air bah, dia
datangnya seperti banjir turun dari atas, sedangkan kita di bawah ya, pertanyaan sampai ke air itu mengenai kita ya pasti sampai ya. Lanjut, lanjut, biar cepat. Lanjut lagi. Perisai itu adalah dosa. Makanya saya tadi absen dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa rezeki itu nggak datang kepada kita? Kita tutup. Kita tutup dengan apa? Dengan dosa. Makanya tadi Imam Hasan Al-Basri memberikan tips yang untuk pembuka rezeki, pembuka yang anaknya belum mendapatkan anak atau yang sering sakit, maka memperbanyak istighfar. Kalaulah boleh saya sarankan istighfar 100 subuh, ini paling minimal ya. Setelah salat subuh kita istighfar, astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Saya diberikan ijazah ini sama guru saya. Kalau mau diamalkan, insya Allah beliau juga mengizinkan. Baca aja astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. 100 kali ya. Nanti setelah maghrib, astagfirullah, innallaha ghafur. 100 kali Bapak Ibu baca. 100 kali. Ya, nanti Bapak Ibu sudah dakwah melakukannya 1 bulan, Ibu sharing kepada yang lain. Jadi konsep untuk membuka rezeki adalah memperbanyak istighfar maksudnya. Jadi pembuka rezeki adalah memperbanyak istighfar. Kenapa harus pura-pura menangis? Ini bahkan menangis itu disyariatkan, disunat, sangat dianjurkan. Kalau tidak bisa menangis, maka berpura-pura menangis. Allah suka, pura-pura aja menangis. Maksudnya pura-pura menangis itu paksa diri Anda untuk menangis. Kan ada yang susah tuh nangis tuh ya, apalagi bapak-bapak mungkin agak susah nangis ya. Kalau ibu-ibu ya semoga kita semuanya lunak ya hatinya ya. Hatinya diberikan kelunakan oleh Allah ya, kita doa ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ya, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Itu doa kita sebutkan dalam sujud kita gitu ya. Atau kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Itu dibaca gitu ya. Nanti untuk supaya hati kita nggak terlalu keras gitu ya. Kalau keras nanti dapat sesuatu yang baik dari Allah susah dia masuknya. Makanya saya sih mungkin ya, perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Tapi saya sarankan banyak istighfar 100 kali ya. Jadi perisai itu adalah dosa Bapak Ibu. Jadi payung yang tadi kita harusnya kena hujan adalah dosa kita. Kuncinya untuk pembuka dosa, Bapak Ibu mau jago internet segala macam. Kalau Allah nggak izinkan ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa ya. Bismillah. Kita tahu kok mereka yang pembisnis benar ya, dia bisnisnya bagus besar, tapi di level-level judi ya itu nggak akan bisa memberikan kebahagiaan. Itu bukan rezeki namanya, itu laknat dari Allah, tabarruj itu ya dari Allah. Tapi kalau Bapak Ibu alhamdulillah bisnisnya lancar, jualannya adalah misalnya jualan Quran ya, jualan hal yang bermanfaat gitu ya, karyawannya diikut kajian, ya itu insya Allah keberkahan dari Allah ya, kemuliaan dari Allah insya Allah. Tapi jangan menjadi sombong karena kita hanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Sekitar analah, saya ngomong saya dosanya banyak Bapak Ibu. Ya, dari tadi saya bicara sampai sekarang, saya kan nggak tahu mana yang sudah saya lakukan zolim kepada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harusnya istirahat gitu. Makanya ya udah, kita nggak mikir orang lain, kita mikir diri sendiri bahwa kita banyak dosanya. Maka kita perbanyak istighfar. Ya, kenapa? Istighfar itu ke atas tuh, ke atas, ke atas. Ya, menyadari adanya perisai rezeki dengan selalu mengevaluasi diri ya, dengan mengevaluasi diri tadi, aduh, dosa naon yang udah kita lakukan, dosa apa yang sudah saya lakukan. Tadi saya minta checklist tuh, Bapak Ibu. Ini dosa besar loh ya. Dosa besarnya kita tobatkan dulu, nanti baru dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar harus dengan sholat tobat. Kita harus bertobat dulu kepada Allah. Ya niat tobat aja. Ustaz tobatnya kumaha? Maksudnya ya udah ibu sholat nawait usolli sunnatan taubat rakaatain lillahi ta'ala Allah. Udah cukup itu. Bacaannya boleh di depannya al-ikhlas dulu baca yang pelan-pelan gitu ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad itu bisa dibaca gitu ya. Nanti rakaat kedua apa? Boleh. Yang penting setelah itu kita beristighfar, bersalawat, lalu kita angkat tangan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits.
Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita baca sayyidul istighfar ya. Nah, itu dibaca ya Bapak Ibu. Nanti dihafal doa-doanya. Kayak tadi Sayyidul Istighfar, ini rajanya dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matik alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini ada Sayyidul Istighfar. Dibaca, Bu. Kalau bisa pas sujud tuh, pas sujud tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacain tuh, bisa kalau bisa 10 kali 10 kali. Setelah itu, setelah Rabbana zalamna anfusana kita baca lagi, kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lalu kita baca lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita dalam sujud terakhir itu ya udah sujud terakhir di rakaat yang kedua kita agak lama tuh sujudnya tuh ya Allah minta ampunanmu ya Allah dalam kalau pakai bahasa Indonesia pakai di dalam hati nanti batal sholatnya ya kalau bisa pakai bahasa Arab tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi ya Allah anta rabbi engkau Tuhanku la ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah khalaqtani wa ana abduka engkau yang telah menciptakan saya dan aku adalah hambamu ya Allah khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan saya terhadap janji-janji saya mendekati dengan semampu saya ya Allah. Wa ana ala ahdika mastata'tu. Ya dibaca terus kalau udah tahu bahasa Arabnya alhamdulillah gitu bisa enak gitu ya. Jadi tahu artinya yang dibaca gitu ya. Nah, makanya penting juga belajar bahasa Arab ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus baca lagi apa? Hafal? Itu sebetulnya Sayyidul Istighfar ya. Kalau bisa bahasa Arabnya enak tuh baca doanya ya. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa di dalam hati. Yang penting Bapak Ibu bertobat. Ah saya sekarang enggak. Kalau dulu ada nggak dosanya? Kalau belum bertobat, bertobat. Ya kalau sudah insya Allah perbanyak istighfar dan kalau jangan dilakukan kembali gitu ya. Ya semoga kita diberikan kemampuan ya Allah. Karena meninggalkan dosa itu bagian dari kekuasaan Allah ya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi khairi ma fi hadzal yawm wa min ba'daha. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah apa yang baik di hari ini dan hari setelahnya yang baik gitu. Wa a'udzubika min syarri hadzal yawm min syarri ba'daha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari perbuatan yang buruk. Ya, makanya ternyata dosa itu, meninggalkan dosa itu adalah kekuasaan dan kekuatan dari Allah gitu loh. Jadi jangan nganggap wah saya pakai hijabnya panjang, saya sholatnya baik, saya ngaji sana sini. Itu tuh bukan karena diri kita, Allah yang maha memampukan kita. Saya selalu meyakinkan kayak gitu ya. Ya Allah saya bisa meninggalkan dosa ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau. Jadi jangan sampai kita disesatkan lagi ya Allah gitu ya. Rabbana kan itu ada doanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hamba lagi setelah engkau berikan hidayah. Karena Allah ya. Ya kita maka berdoa ya Allah, Allahumma hdini siratal mustaqim gitu ya. Allah berikan terus jalan petunjuk. Jadi memang rezeki yang benar itu bukan rezeki yang paling dahsyat itu adalah petunjuk dari Allah. Kita dibimbing sama Allah. Semoga pertemuan hari ini, Bapak Ibu, pertemuan malam ini adalah bentuk dari bimbingan Allah, bentuk dari pengingat Allah kepada kita. Kan banyak yang nggak Allah sentuh gitu ya hidayahnya. Bapak Ibu banyak loh yang cinta sama Islam tapi nggak dapat hidayah. Mohon maaf ya. Coba-coba kan ada ya kalau misalkan orang-orang non Muslim, ayo orang kita bukber bukber kalau kegiatan Islamnya diikutin, tapi mereka orang orang non Muslim gitu tapi. Terus ada yang ngomong kalau ada yang sakit juga innalillahi atau astagfirullah kan kita biasa ya kadang orang non Muslim itu baca astagfirullah, Bismillah, tapi kan kita dapat hidayah. Kita adalah salah satu hamba yang Iya, gue Sultan ya. salah satu hamba yang terpilih dari Allah ya untuk meninggalkan dosa. Jadi semoga gitu ya Allah terus jaga kita dari perbuatan dosa. Ya Allah gitu ya. Udah kan ada orang yang Allah izinkan melakukan dosa, padahal Allah kan maha mampu menegurnya. Aya pan anu kerdugem ayeuna teh. Ada yang lagi mungkin ajojing semalam ini, ada yang mungkin nyanyi. Tapi Allah bimbing kita masuk ke suasana ini gitu loh. Itu makanya alhamdulillah. Jadi
kebaikan kita atas izin Allah. Kebaikan kita, perbuatan baik kita atas hidayah Allah, bukan atas kemampuan kita. Ya, begitupun sama ketika kita bisa meninggalkan dosa, bukan karena kitanya bisa ninggalin, tapi karena Allah memampukan kita meninggalkan dosa, dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan itu sampai kita wafat kelak. Itu ya Bapak Ibu ya. Gitu terus lanjut mengikis perisai rezeki dengan bertobat dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Ayo, ada orang muslim ya, ambil ajarannya, jalankan ajarannya, banyak beristighfar. Yang belum punya jodoh, jangan pacaran misalkan ya. Ya udah, kita bersikuh aja kepada Allah. Ya Allah, saya ufawwidu amri ila Allah. Hal-hal yang tidak bisa saya lakukan ya Allah, yang di luar dari kekuasaan saya, ya Allah, saya berikan kepada Engkau ya Allah. Saya hanya mau memantaskan diri ya Allah, karena Engkau kan larang saya untuk menikah, untuk berpacaran. Nah, udah gitu ya. Kalau ada yang mau nikah lagi, Mas Win, istri saya nggak ngizinin gitu ya. Ya udah, minta sama Allah. Kalau itu baik ya Allah mudahkan, kalau nggak baik ya udah ya Allah jauhkan gitu ya. Lanjut berdoa meminta perlindungan kepada Allah ya. Tadi saya minta ya Allah, Allahumma inna na'udzubika. Tadi ya kita berdoa, ya Allah saya memohon kebaikan pada hari ini dan pada hari setelahnya. Ya Allah saya berlindung dari keburukan hari ini dan hari setelahnya. Itu doa yang harus kita baca. Nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Bapak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bacanya ya Allah tuh. Ya Allah tuh udah ngolok, katanya, udah bahasa paling manja kita kepada Allah. Dan Allah suka kita manja kepada Allah. Ucapkannya adalah dengan ya Allah. Kalau ada doa yang bagus Ibu, semoga hafal nih ya, sekali sekali saya ucapkan. Ya Allah, ya nurus samawati wal ard, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Ulangi Bu. Lupa. Nggak apa-apa, nanti sambil berjalan Ibu hafalkan. Nah, ini terus konsisten dan fokus dalam melakukan kebaikan. Ya udah ya. Jadi keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhib afwan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi salah satunya sudah bertobat, memperbanyak amal soleh. Ibu, ini mau naon sih? Emang bisa mendatangkan rezeki? Berarti bukan muslim, Bapak Ibu. Yakinkan ini semua dari Islam. Ya, sesungguhnya kebaikan itu bisa membakar, menghanguskan keburukan. Tapi ya juga ada kebalikannya, Bu. Innal hasad, tapi juga rasa hasad, dengki, iri dengki sama orang lain, benci kalau orang lain bahagia, sukses, itu bisa memakan amal-amal baik kita, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kadeta atau hasad, hati-hati jangan hasad. Hasad itu bahasa Indonesia itu iri, sirik. Bukan sirik kepada Allah ya, sirik. Kok dia sukses ya bodoh amat. Alhamdulillah engkau sukses, dia muslim. Alhamdulillah kalau ada orang sukses kaya tapi muslim, kita harus bersyukur, pasti dia berzakat. Pasti dia naik haji mungkin ya. Pasti dia umroh, pasti dia berbagi zakat, pasti dia berbagi sedekah. Kan kalau bukan non muslim yang kaya kan kita nggak dapat apa-apa. Yang diwajibkan zakat kan hanya muslim. Yang diwajibkan memotong kurban kan muslim, bukan non muslim. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kaya bersyukur, insya Allah kita kebagian ininya ya. Udah, kita mah jangan hasad Bu ya. Alhamdulillah orang lain kita nutup deh. Alhamdulillah kamu udah selesai ya nak. Alhamdulillah ya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita belum, ya nggak apa-apa ya Allah. Alhamdulillah. Harusnya kalau kita seseorang mendapatkan kenikmatan, di situ waktunya berdoa yang bagus. Misalkan tetangga kita nih baru datang umroh. Alhamdulillah udah datang umroh dengan selamat. Nah, di situ Bapak Ibu dalam hati berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumrohkan tetangga saya, umrohkanlah saya. Nah, gitu harusnya. Jangan julid ya. Nah, ini mah julid baik. Awas Bu. Iri hati dengki bisa kena depresi. Jangan dengki ya. Bahagia, orang lain bahagia, kita harus bahagia. Hidup tuh enjoy aja kali gitu ya. Santai aja lah Bu ya. Kita kan nggak bisa makan berpiring-piring nasi ya. Cukup aja nasi sepiring ya. Jadi walaupun Bapak Ibu banyak uang bisa beli nasi 2 ton gitu ya, tetap aja yang kita makan kan 1 piring. Ya udah, nikmati Bapak Ibu. Ya. Baju kita banyak nggak di lemari? Banyak kan? Emang kita pakai semuanya? Enggak. Nah ya udah gitu aja. Simple life, great impact. Apa itu? Simple life, great impact. Hidup mah sederhana aja, yang harus besar tuh efeknya. Dampaknya lah, maksudnya dampak positif.
Ikhlas, serahkan semua dan pada Allah, fokus pada solusi dan fokus kepada persoalan. Ya, jadi perisai itu adalah rezeki. Lanjut. Ini jam berapa sih? Keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya keajaiban, ya susah. Sebagaimana Siti Maryam, ketika dia ada di mihrabnya, ketika dia hamil, kan dibully tuh. Maka Siti Maryam diam di mihrab. Mihrab itu ruangan. Kalau Bapak Ibu ada sedikit uang, saya yakin bisa sih Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin lah mihrab. Mihrab itu nggak dipakai tempat tidur, nggak dipakai main gaple, nggak dipakai apa-apa, cuma dipakai sholat buat berdoa. Ah, itu disebut dengan mihrab. Bukan dipakai buat kita sama istri juga. Jadi ada, coba bikin tempat walaupun 2x1, 1x1, khusus cuma buat sholat, nggak dipakai tidur, nggak sekamar dengan kamar. Jadi sholat kalau ibu-ibu, kalau yang jauh dari masjid, coba bikin tempat khusus. Pakai sekat, kalau nggak punya, belum bisa bikin pakai bata, kita sekat pakai hordeng. Ah gitulah, kita bisa kok maksimalkan. Bikinlah mihrab-mihrabnya ibu. Semoga disitulah ibu bersujud, disitulah ibu mendapatkan keajaiban ya. Sebagaimana keajaiban Siti Maryam mendapatkan makanan yang tanpa diminta. Langsung ada Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Saya juga sama Bapak Ibu. Saya demi Allah waktu dulu saya masih kontrak, padahal kontrak itu dalam 1 bulan sisa uang saya cuma 100.000, anak saya 2 gitu ya. Terus kontrakan saya banjir terus, mampet terus. Ah, nikmat aja. Jadi kenapa? Ya bagi saya itu bukan masalah gitu. Setelah pulang dari masjid, saya amalkan juga ketika saya sampaikan, saya sudah amalkan. Jadi saya amalkan dulu, ya saya istighfar setelah sholat subuh. Jadi ke rumah itu 6:30. Ini bukan ria, saya hanya ingin berbagi, Bapak Ibu. Berbagi. Nanti setelah istighfar, pas ibu keluar, ya, bapak-bapak nih keluar dari masjid 6:30, itu perasaannya beda, Bapak Ibu. Coba aja rasain deh. Rasain aja. Jadi orang lain pulang, kita diam di masjid, istighfar, salawat, ngaji sebentar, sholat duha, pulang. Cobain deh, cobain. Itu perasaannya bahagia. Ya saya nggak soleh-soleh amat juga, bukan soleh juga. Itu pernah saya mengalami momen. Karena saya juga pernah malas, sama saya pernah melakukan dosa juga gitu ya. Tapi apalagi Bapak Ibu yang bersih hatinya, lebih pasti akan didengar doa-doanya. Itu Bapak Ibu mengenai keberlimpahan rezeki melalui bab yang pertama adalah kita membuka perisai rezeki kita. Berarti kita membuka atau menutup pintu-pintu dosa. Mulai saat ini kita taubati dosa-dosa dosa besar yang sudah kita lakukan, lalu kita mulai menjaga dari melakukan berbuat dosa. Yang dagang hati-hati, dagangannya harus halal, caranya harus halal, ngejualnya halal, dapatnya halal, nggak punya, nah, gitu ya. Yang kerja, yang masih kerja nggak apa-apa, alhamdulillah, harus halal juga, jam kerjanya jangan dikurangin, kita kerja juga baik, karena semuanya kita berjihad di jalan Allah, karena Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau orang sudah mengamalkan ini, hidupnya itu penuh dengan ketakwaan. Kenapa? Setiap apa yang dia akan lakukan, dilihat dulu ini berdosa apa enggak. Nah, gitu itu keren. Pas mau megang tangan perempuan yang bukan dari muhrim kita, dia hati-hati. Oh ini halal apa haram ya? Kalau haram kan dosa, saya tinggalin. Nah, gitu. Pas kita mau ngambil cabai rawit di kebun orang, ini walaupun cuma cabai rawitnya 1, hati-hati. Ini kan nggak halal punya orang. Kita tinggalin, kita ngejauhi sesuatu yang haram bagi kita. Ketika kita mungkin ngaliwet orang Sunda ya, ambil daun pisang misalkan, ngaliwet tuh Bu, makan nasi bareng-bareng ya, ngambil liwetannya udah halal, lauknya udah halal, daun pisangnya ngambil di kebun orang, kan juga haram, nggak boleh ya. Itulah kalau orang yang sudah berhati-hati dalam melakukan dosa, saya yakin dibimbing sama Allah dan rezekinya ada di tangan Allah ya. Jabatan, yang memiliki jabatan, ingat jabatan sementara, lakukan dengan cara yang halal ya, semuanya atas kehendak dari Allah. Tuh jadi begitu. Yang mengajar, hati-hati, anak-anak kita adalah titipan-titipan kita ya, kita ngajar, jangan terlalu mengejar sertifikasi terus. Ya, begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Tidak menyinggung. Artinya tetap kita melakukan kebaikan, menjauhi dari segala keburukan ya Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai sekarang hati-hati. Ini dosa nggak ya? Nah gitu ya. Ini ngambil tusuk gigi di rumah orang, hati-hati ya, harus izin dulu. Walaupun ngambil daun 1 lembar daun, kalau bukan punya kita, jangan diambil. Minta izin dulu.
Jangan diambil izinnya nanti udah 2 minggu udah setelahnya. Nggak boleh, itu namanya gosok. Nah, gosok itu ngambil barangnya bilangnya nanti itu gosok namanya. Ya itu jangan juga. Itu kalau orang pesantren tahu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa Anda sampaikan kurang lebih. Tapi sebelumnya saya membuka kolom pertanyaan. Ya Alhamdulillah ada 33 orang. Ketika sudah berutang. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti boleh ada saya 5 aja deh ya. Nanti boleh di direct message aja. Saya jawab dulu dari Kang Windy Hub Sukabumi ya. Ini teman Ana juga dari Sukabumi. Beliau juga pengusaha UMKM. Cuman beliau low profile. Tad, maaf pertanyaannya masih mengganjal ketika sudah bertobat, tetapi kita masih punya urusan dengan riba. Oke, gini-gini Bapak Ibu. Saya pernah kayak gini. Jadi waktu itu Kang, saya ngomong apa adanya nih waktu itu Kang ya. Saya punya kartu kredit Kang. 5 tahun saya bayar nggak lunas-lunas, padahal saya tepat waktu. Hal yang pertama kali saya tobati adalah riba. Jadi saya caranya gini Pak, waktu itu ibu saya masih mengajar, tapi kondisinya sebentar saya cerita dulu kondisi saya. Ibu saya masih mengajar, ya masih alhamdulillah. Jadi saya minjam uang ke ibu saya. Mah, daripada saya harus mencicil ke bank itu nggak selesai-selesai, saya minjam uang 10 juta waktu itu ke ibu. Tapi insya Allah, setiap bulan saya bayar. Dan saya menepati janji, jadi bahkan sebelum 3 bulan udah saya lunasi itu. Kalau 10 juta, kalau 1 bulan saya itu bayar 500.000. Terus 2 tahun. Jadi alhamdulillah di bulan ketiga udah lunas dan bisnis saya langsung naik. Jadi tobat yang langsung saya praktikkan diputus adalah kartu kredit. Ditawarin, dinaikin 3 ininya saya tutup. Tapi Bapak Ibu, kalau memang tidak ada hal yang bisa dilakukan, misalkan kita kalau bisa sih ya, kalau misalnya punya riba dibayar di depan dengan cara kita meminjam kepada siapa, kepada keluarganya dulu gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah jangan membuka kolom yang baru lagi, jangan membuka kolom riba dulu. Kalau menurut Ana sih ya, ya bagaimana kan la yukallifullahu nafsan illa. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah kayak kita ditato nih, kan tato haram. Sudah ditato, kalau malah dihapus atau malah lebih sakit ya udah nggak usah. Tapi jangan nambahin tato baru gitu. Itu sih yang Anda pahami gitu ya. Kalau tidak ada, maka saya tunggu 5 menit kalau ada yang ingin bertanya di kolom komentar boleh bertanya dulu mengenai bab yang tadi gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Videonya bisa dibuka juga kali ya sih. Videonya boleh dibuka Bu. Udah 8:30. Boleh dibuka lagi videonya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Sudah cukup Bapak Ibu? Boleh audionya di unmute atau dibuka. Cukup Bu? Ibu Karwati mungkin? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, iya. Ini saya Ustadz ini mau tanya, saya kan seorang istri, gimana ya solusinya biar suami saya ikut percaya ilmu ini? Ikutin, suruh istrinya suruh makanya yang paling keren dulu saya juga disampaikan. Ini yang paling keren dan beruntung adalah yang suami istri ikut seminarnya. Saya ikut seminar 3 kali, 4 kali ya. Ikut seminarnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, materi ini memang bagusnya kalau punya anak, kalau punya anak, anaknya diajak. Kalau punya istri, pasangannya diajak. Saya juga dulu gitu. Malah saya dapat keajaibannya pas saya ngajak istri saya ketika saya diminta menjadi ketua IO, menjalani mega seminar Ustadz Nasrullah di Sukabumi, pesertanya 3.000, saya ajak istri saya untuk datang. Dan disitulah saya dapat keajaiban. Jadi tiba-tiba, kamu bisa jual buku ini. Alhamdulillah bukunya masuk muri, Bapak Ibu. Bukunya masuk muri ya. Itu Bu ya, diajak Bapak Ibu, diajak dulu aja. Jadi kalau dikasih tahu sama kita kadang-kadang susah. Diajak, ya ajak dong Bu, ikut dong kayak gitu ya. Karena Anda juga lu ngajak orang gitu, ngajak istri saya gitu. Bun, ikut Bun, ayo kita belajar bareng-bareng. Ya, gitu ya. Boleh dong doa-doanya yang tadi di-share, yang mana ya? Nanti boleh WA ke apa yang mana ya. Saya tadi baca banyak doa yang mana, boleh nanti di-sharing. Boleh nanti saya voice note ya di grup. Tapi ramein grupnya Bapak Ibu. Minta bantuan kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini, grupnya diramaikan biar manfaatnya juga kesebar bagi yang lain kalau menurut Bapak Ibu ini bermanfaat. Kalau enggak ya apa-apa. Baik, begini saja. Dicukupkan? Oh, istighfar tobatnya. Oke. Ibu coba ada handphone nggak? Saya ucapin sekarang ya. Ada handphone nggak? Direkam, Bu. Saya bacain ya.
Ada dua. Kalau untuk yang bacaan yang sampai 100, istighfarnya begini, saya bacanya a'udzubillahi minasyaitonir. Oh, sebentar. Kalau sudah ini yang amalan zikir harian ya. Jadi dibaca 100 kali di subuh, 100 kali di maghrib ya. Boleh ucapkan astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Saya ulangi. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Saya memohon ampunan kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Saya ulangi lagi, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu ya. Kalau doa Sayyidul Istighfar ini boleh dibaca ketika ini dihafalin boleh. Sebenarnya banyak sih di YouTube ya. Saya bacain aja, masih direkam boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada di YouTube Sayyidul Istighfar, jadi ketik Sayyidul Istighfar, tapi hafalin sama artinya ya. Itu pengakuan dosa ya. Itu pas sujud dibaca boleh. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu? Satu lagi pertanyaan boleh? Kalau tidak ada, nanti saya cukupkan. Mungkin tidak ada ya. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Semoga semuanya Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan. Ih, kucingnya bagus Bu, suka kucing ya. Berikan kemampuan ya, ketabahan dalam segala ujian yang sedang dihadapinya. Yakinlah bahwa Allah Maha mengampuni, Allah Maha mendengar doa-doa kita gitu. Sabar Bapak Ibu, sabar ya. Sabar itu adalah kunci. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kunci dari keberkahan itu adalah dengan salat dan bersabar. Sabar Bapak Ibu ya. Sabar itu adalah kondisi. Cara sabar adalah tarik nafas. Yuk sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafasnya lewat hidung. Mulutnya ditutup. Tarik hidungnya. Jadi sabar dong, sabar. Emang sabar tuh kumaha gitu. Emang sabar gimana? Sabar itu adalah perasaan, kondisi, ya kondisi bagaimana? Kondisi seperti ini. Sekarang kita tutup dengan belajar bernafas. Saya kadang-kadang nggak suka ngasih materi yang abstrak. Sabar, tenang. Emang tenang gimana? Emang sabar gimana? Nah, sabar dan tenang itu dalam kondisi yang seperti ini. Badannya tegap, boleh nanti kalau ini kalau ini melatih bernafas. Caranya tarik nafas lewat hidung, mulutnya ditutup. Tarik nafas 4 detik. Jangan digitu, tapi pelan-pelan, Bu. Buang lewat hidung lagi ya. Pelan-pelan tariknya. Tarik lagi. Buang lewat hidung lagi pelan-pelan. Jadi nariknya pelan-pelan, hembuskannya juga pelan-pelan selama 4 detik. Jadi tarik nafas gini. 1, 2, 3, 4. Buang lagi. 1, 2, 3, 4. Selama 2 menit dites. Saya hari ini belajar bernafas. Tadi yang saya belajar itu harganya 1.300.000 dari Pak Gobin, kalau udah pernah dengar ya. Ya, itu saya belajar juga tentang itu karena sabar susah. Apa arti sabar itu? Ya bernafas dulu. Nanti setelah kita bernafas, nah efek dari nafas itu baik. Ya, nanti saya bahas tentang tentang nafas ini ya. Kalau Bapak Ibu tapi nanti kalau Bapak Ibu udah rajin ikut kajian, saya kasih tentang ilmu ini bernafas ini karena juga penting ilmu bernafas ini. Nafa'ani wa iyyakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf atas ucapan yang telah saya sampaikan, pasti banyak keburukannya ya. Saya berlindung dari keburukan-keburukan yang saya ucapkan tadi. Semoga ada manfaatnya dan semua manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama gitu ya materi yang sudah Ustaz Reza sampaikan. Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat ya Bunda ya seperti itu, dan insya Allah bisa nih ya kita siap untuk mengamalkan ilmu yang tadi sudah kita dapat gitu ya, untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, dan kita buka perisai rezeki kita ya semuanya, agar rezeki yang Allah
yang Allah berikan kepada kita gitu ya, bisa kita terima juga seperti bagaimana kita terkena hujan gitu ya dengan begitu banyak. Sebelumnya Aulia ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Reza yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini dan juga sudah menyempatkan waktunya gitu ya di seminar pada malam hari ini. Dan mungkin Aulia cukupkan gitu ya, Aulia tutup untuk seminar pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya, kepada ayah bunda semuanya yang juga sudah menyempatkan untuk hadir pada seminar malam hari ini. Semoga pertemuan malam kita pada malam hari ini insya Allah bisa menjadi ladang keberkahan dan juga keberlimpahan rezeki bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, kalau begitu Aulia tutup. Terima kasih banyak sudah bisa menghadiri seminar pada malam hari ini. Dan nanti insya Allah untuk mungkin zikirnya seperti itu ya, dan Sayyidul Istighfarnya akan Aulia bantu kirimkan yang setelah ini via WhatsApp seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Ya, terima kasih ya bunda semuanya. Terima kasih.